Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Sorry banget kemarin update-nya lama banget, dikarenakan gue ada kerjaan dan lain hal, jadinya update-nya tertunda. Nah, di part 4 kali ini gue mau ngelanjutin part 3 kemarin. Jadi part 3 kemarin itu kan kita udah ngebuat kelas Twitter bot ini ya. Terus di dalamnya itu kita punya metode get admin user info, di mana si get admin user info ini kita bisa ngedapetin informasi dari si informasi profil dari si adminnya itu sendiri, si akun itu sendiri. Nah, ini itu kemarin kita dapetin, kita trigger lewat ini kan lewat endpoint kayak gini, REST API. Nah, kita nggak pingin bikin kayak gini nih, kan kita pinginnya itu kan dia itu jalan secara rutin di interval waktu tertentu. Nah, gimana caranya? Kalau pakai endpoint gini kan kita harus ngehit kan, nggak secara rutin gitu jalannya, harus dihit menggunakan URL kayak kemarin tuh. Gue coba lagi deh. Nah, ini kemarin kita kan ngehitnya kayak gini, localhost 3000/admin profile. Kalau kita hit, dia bakalan ngasih tahu informasi detail tentang profile kita nih. Nah, itu kan harus di-hit. Nah, kita pengennya dia itu ke-trigger setiap waktu interval tertentu. Nah, caranya itu seperti yang gue jelasin kemarin, menggunakan cron job. Jadi cron job itu adalah sebuah dependencies nih, yang gunanya itu untuk nge-trigger suatu task dalam waktu interval tertentu. Misalnya pengen setiap 3 menit, setiap 5 menit, dan terserah kalian lah pokoknya, mau setiap tanggal berapa juga bisa gitu. Nah, di sini lengkap banget caranya. Kalian buka aja nih npm.js package cron, di sini lengkap banget dokumentasinya, cara makainya gimana, terus parameter yang dibutuhin apa aja. Nah, kayaknya di part ini gue pengen ngejelasin nge-setup si cronnya itu aja. Nah, jadi kita bakal setupnya itu di app.js ini. Nah, sebelumnya itu gue bakal ngejelasin ada parameter apa aja sih di cron itu. Jadi gini teman-teman, yang pertama itu mana ya? Nah, di sini nih, di API kalian lihat di cron job nih. Nah, di sini tuh ada beberapa parameter kan yang bisa kalian pakai. Ada cron time, on tick, on complete. Nah, ini urutannya harus sesuai parameternya. Nah, di sini di bawah dijelasin lebih lanjut lagi cron time itu apa. Nah, cron time itu adalah nih, dia itu required, artinya ini perlu, wajib. Cron time itu adalah waktu yang kalian mau buat diintervalin, yang kemarin gue jelasin yang bintang-bintang itu. Terus yang kedua itu on tick. On tick ini apa? On tick ini adalah suatu function gitu, yang mana dia itu ke trigger dijalankan ketika trigger itu dilakukan. Jadi misalnya setiap task itu dijalankan, kalian mau ngelakuin apa gitu, nah itu di on tick sini. Nah, terus setiap selesai on complete-nya itu mau ngapain dia. Nah, terus ini startnya, ini opsional. Oh ya, ini require, terus ini opsional. Terus start ini specifies whether to start the job. Nah, ini start ini dia dia itu boolean ya, true false gitu. Jadi kok bisa kalian true atau false. Kalau misalnya true, begitu servernya dijalanin itu dia langsung otomatis jalan si cronnya ini. Tapi kalau misalnya false, itu cronnya gak otomatis jalan, tapi harus di trigger dulu menggunakan job start nih, baru dia jalan. Nanti kita jelasin, gue jelasin lebih lanjut deh. Terus time zone ini juga opsional, ada banyak banget sini, tapi yang kita pakai ntar ini aja deh. Cron time, on tick, on complete optional. Terus start ini kita pakai juga. Sama gue pengen make ini juga metode yang cron time, mana sih, trigger tick.
trigger. Oh ini fire on ticks. Fire on ticks allow you to override that on tick calling behavior. So they only do this if you are already listen to this. So jadi ini dia cuman ngejalanin satu kali task aja buat ngetes lah gitu misalnya. Nah jadi yang kita pakai ini ada cron time, on tick, start sama fire on tick. Oke, kita langsung aja lihat ke project yang kemarin. Nah jadi caranya tuh gini, kemarin kan kita udah nginstall cron ya nih. Nah kalian tinggal require aja cronnya di sini, cons, terus cron wire cron. Nah terus kalian bikin instance baru nih di bawahnya. Kalian bikin aja di bawah sini deh, cons job new ini ya besar deh, new cron kayak gini. Oh ya gue lupa, di sini harus kalian ini juga cron job. Nah kayak gini. Terus kalau udah new cron, ini biar jelas deh, cron job aja, cron job, kalian copy cron job, baru kalian masukin parameternya yang kayak tadi dijelasin di sininya, di dokumentasinya kan ada cron time, on tick, on complete. Nah ini yang pertama itu kan setiap mau berapa waktu intervalnya. Nah gue di sini pengennya per 3 menit. Nah gimana cara nulisnya per 3 menit itu di dalam bentuk bintang-bintang kayak ini. Nah itu kita bisa nyoba di web ini, crontab.guru namanya. Kalian coba aja dibuka crontab.guru. Nah di sini bisa kalian simulasiin nih. Tapi kalau di crontab guru ini cuma ada 5 bintang ya. Kalau di yang cron ini dia ada punya 6 bintang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Berarti dia mulainya dari seconds. Kalau situ crontab guru dia mulainya dari minutes. Nah kita kan pinginnya per 3 menit. Gimana caranya? Apakah kita langsung nulis 3 gini? Dia bakal ngasih tahu nih, kalau gue nulis 3 di sini dia bakal ngasih tahu at minute 3. Itu artinya bisa kita baca nih, at tanggal sekarang, terus ke trigger di jam 1:03. Kalau kita lihat sekarang ini kan jamnya jam 0.19 ya. Nah kenapa di 1:03? Karena 0 jam 0 3 menit itu udah lewat, makanya di jam 1:03. Terus setelahnya next bakal ke trigger di 2:03, 3:03, 4:03. Nah gue kan nggak pengen kayak gitu kan. Kalau ini kan artinya tiap jam tapi di menit ketiga. Nah gue pengennya itu tiap 3 menit. Jadi misalnya kalau sekarang jam 0.20, nanti ke triggernya di 0.23, terus 0.26, 0.29. Nah gimana caranya? Di sini dijelasin nih. Caranya pakai garis miring step values. Jadi kita bisa nulisnya kayak gini, bintang garis miring 3. Nah dia bakal ke trigger di menit selanjutnya, yaitu kan 0.20, berarti dia ke trigger di 0.21, terus 3 menit selanjutnya di 0.24, 27, 30, 33 dan seterusnya. Nah berarti kita kayak gini ternyatanya. Nah berarti di codingan kita bisa tulis, karena ini ada 6 bintang, kita tulis yang kedua ini ya, ini kan seconds. Berarti kayak gini teman-teman, 0 pakai string ya, bintang 3, terus bintang. Nah kayak gini teman-teman. Jadi dia bakal dijalanin per 3 menit. Atau enggak, kalau kalian mau ngecek dulu lah gampangnya gitu ya, tulis aja di sini per
setiap 1 detik gitu. Bentar nggak 1 detik kayak gini, 1 tiap 1 menit 1 detik gitu ya. Nih kita coba deh ntar jalan kayak gimana. Nah, parameter yang kedua itu apa? Kita lihat. Parameter yang kedua itu dia onTick. Nah, onTicknya ini berupa function. Kita tulis aja function di sini, function baru. Do job namanya. Pakai ini deh. Kita apa namanya? Sorry. Kita tulis aja bisa buat ngetes ya, console log aja ke trigger nih. Nah, gue pingin ngejalanin si function ini setiap 1 detik. Taruh aja di sini kan, berarti do jobnya do watch do job. Nah, kayak gini. Terus parameter yang ketiga itu onComplete. Nah, onComplete ini function that will fire when the job is stopped. Jadi ketika ini kan jalan nih misalnya. Nah, kalau misalnya suatu saat itu jobnya gua stop gitu ya, gue pingin ngapain sih, itu ada di onComplete sini. Tapi kalau kalian nggak pengen ada gitu ya, ya udah dikosongin aja, dibikin 0 ini. Terus yang keempat tadi apa? Start. Nah, ini yang gue bilang tadi, dia jalannya mau otomatis apa enggak. Kalau mau dibikin otomatis berarti langsung true aja. Tapi dia di sini defaultnya apa? If left at default you will need. Nih, kalau misalnya defaultnya itu berarti false. Kalau misalnya kita mau otomatis berarti bikin true aja ya di sini. True. Oke. Udah. Nah, udah nih, udah jadi. Coba kita lihat di terminal. Apakah ada error? Ya, ada error. Di sini tulisannya cannot access do job before initialization. Di sini error karena do jobnya ini ada setelah cron job, sementara di sini dipanggil. Ini terjadi karena gue pakai cons ya. Kalau misalnya gue pakai function harusnya bisa sih. Nah, nih lihat teman-teman, tuh ke trigger ya, setiap 1 detik dia bakalan ke trigger. Nah, kayak gitulah kira-kira simulasi si cron jobnya. Kalian bisa aja mau per 2 detik misalnya 2 restart, tuh 2 3 4 5 tuh. Nah, tuh dia ke trigger per 2 detik. Nah, kalau misalnya mau per 3 menit berarti kan di sini naroknya. Kayak gitu caranya. Nah, ini gue kayak gini cuma buat simulasi aja gitu. Jadi kalau detik kan lebih cepat, jadi lebih kelihatan di sini ya. Nah kita itu pinginnya, oh ya, ini kan tadi true ya. Jadi dia langsung jalan. Nah, kalau misalnya gua false berarti harus di trigger gitu. Cara triggernya nanti ya mungkin kalian bisa bikin endpoint di sini, terus di sini kalian taruh job.start gitu. Tapi gue pinginnya otomatis aja. Nah, kita tuh pinginnya ngejalanin si ini nih, ya kamar admin profile ini ngejalanin ini itu di dalam jobnya ini, biar dia ke trigger otomatis gitu kan. Jadi semua proses ini itu terjadi di dalam sini, harusnya di dalam do job ini. Nanti kita bakal bikin kayak gitu. Oke teman-teman, sekian aja video dari gue. Di video kali ini gue cuman pengen ngejelasin tentang si nge-setup cron job ini dulu aja. Nanti di next video kita bakalan
ngefilter ya, filter message yang udah kemarin kita dapat supaya dapat satu message doang yang digunain buat kita ngepost gitu. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video gue, jangan lupa like dan subscribe channel gue kalau kalian pengen tahu updatean video gue ke depannya. Terima kasih juga buat orang-orang yang udah subscribe channel gue. Oke, see you, bye.